Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Penyergapan sopir taksi daring yang mencabuli penumpang perempuannya di Bandar Lampung. Polisi sita senjata airsoft gun dan lencana polisi. Empat perempuan komplotan pembuat dan penjual surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK palsu diringkus polisi Tulang Bawang. Makam tokoh penyebaran agama Islam di Bandar Lampung ramai peziarah menjelang bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah makam tokoh penyebar Islam di Lampung ramai peziarah. Di antaranya adalah makam ulama Syekh Tubagus Yahya yang berada di tempat pemakaman umum Keramat Batu di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pada Rabu pagi, banyak peziarah yang datang. Tidak hanya dari Bandar Lampung, banyak peziarah yang datang dari luar daerah. Mereka menyatakan ziarahnya untuk mendoakan dan menghormati perjuangan Syekh Tubagus Yahya sebagai salah satu ulama penyebar Islam di Lampung. Ya, jarak keliling kayak gini aja bareng ibu-ibu pengajian. Ini ke mana Bu? Makam kemana nih? Jarak kemana? Ke Kuala, ke Kunyit, sama di sini yang terakhir di Keramat Sangpra. Oh, ini Tubagus Yahya. Nah, apa Bu harapan Ramadan nanti kali ini? Ya, semoga dilancarin, disehatin badannya. Kedatangan peziarah di makam Syekh Tubagus Yahya jadi berkah bagi warga sekitar yang menjual bunga musiman. Menurut mereka, para peziarah ramai saat menjelang Ramadan seperti saat ini, menjelang Idul Fitri dan pada hari-hari besar Islam. Alhamdulillah setiap tahunnya ramai aja sih. Apa jual apa aja nih Bu kita? Bunga fresh, bunga hidup buat tabur juga ada, buat tabur di makam juga ada. Sejak sepekan jelang Ramadan ini, pengunjung atau para peziarah datang kebanyakan dari mana Bu? Untuk mendekati Ramadan ini, ya untuk daerah setempat sini juga ramai, pengunjung dari luar juga alhamdulillah ramai. Untuk dari luarnya banyak dari Bogor, Tasik, dari Serang, dari Jakarta, itu Palembang juga ada banyak. Syekh Tubagus Yahya adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Lampung pada awal abad ke-20. Beliau dikenal sebagai waliullah yang berdakwah dengan pengajian pesantren dan Al-Quran. Syekh Tubagus Yahya merupakan musafir berasal dari Kenari atau dari Tanah Jawa. Selain itu, ia hijrah ke Bogor yang pada akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Tanah Lampung dan wafat di Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bagi Anda calon pengantin atau orang tua, tidak ada salahnya mengunjungi pameran perlengkapan pernikahan yang digelar di salah satu hotel di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ya, mungkin pameran ini bisa jadi referensi pesta Anda lebih menarik. Acara ini memamerkan dan menjual gaun pengantin wanita dan pria yang terjangkau, pilihan dekorasi yang cantik dan perlengkapan pesta pernikahan lainnya. Para pengunjung juga bisa berkonsultasi dengan para penjual atau vendor terkait pembiayaan dan tema pesta yang tepat. Yang paling dicari sih tentunya kualitas yang paling bagus dengan harga yang terjangkau. Nah, jika dibandingkan di luar nih dengan adanya di sini, menurut Kakak seperti apa sih? Menurut aku perbandingan dengan di luar tentunya lebih memudahkan banget yang ada di sini sih Kak, wedding expo seperti ini, karena kan
di sini banyak sekali vendornya, jadi kita bisa langsung membandingkan antara satu vendor dengan vendor yang lainnya. Sebanyak 30 vendor asal Lampung ikut dalam pameran. Vendor juga menyediakan jasa penyelenggara acara atau event organizer dengan harga terjangkau dan tentunya diskon menarik. Biasanya kan kalau klien itu kan ada yang pengennya nuansanya garden, ada outdoor ataupun ada indoor, ya kita bisa menyediakan semua venue yang dibutuhkan oleh calon-calon pengantin seperti itu. Kalau untuk sejauh ini sih prospeknya udah banyak Kak, untuk deal sih hampir tinggal menunggu beberapa diskusi dari keluarga aja. Tapi untuk prospekannya alhamdulillah udah 50% lah. Selain membantu para pengantin juga memudahkan pilihan venue yang akan diinginkan nanti, dan kita juga membranding nih bahwa Holiday Inn Lampung Bukit Randu ini menawarkan banyak venue menarik yang akan mewujudkan impian pernikahan kakak-kakak calon pengantin seperti itu. Harga jasa penyelenggara acara pesta mulai dari 10 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah untuk pesta yang mewah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak mudah menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat di daerah terpencil. Minimnya infrastruktur jadi kendala utama untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Harjunedi, Kepala Puskesmas Liwa, Lampung Barat. Ia memiliki tanggung jawab mengawasi kesehatan salah satu warga penyandang disabilitas di Desa Wai Empulau, Kecamatan Balik Bukit. Menuju rumah pasien tidak bisa ditempuh mobil dan motor karena jalannya terjal dan menembus hutan Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS. Perjalanan dari puskesmas dimulai naik mobil yang kemudian dilanjutkan naik ojek. Setelah sampai jalan terujung, Harjunedi melanjutkannya berjalan kaki sejauh sekitar 2 km. Kedatangan petugas kesehatan ini pun disambut gembira pasien yang telah menantinya di rumah. Kalau kami mau ngambil sendiri, keluar sendiri kan nggak mungkin karena anaknya juga sehat gitu. Kecuali kalau dia sakit, baru diantar. Mungkin kendala-kendalanya Bu jauh atau Jauh. capek gitu. Yang kalau capek ya apa boleh buat lah kalau dia emang sakit. Jadi bawanya juga pakai motor. Ya kalau nggak hujan. Kalau hujan susah ya Bu ya. Terima kasih banyak-banyak. Memberikan pelayanan kesehatan ini terutama untuk masyarakat yang disabilitas. Yang pertama, jarak dari puskesmas dengan daerah terpencil itu memang lumayan jauh. Kemudian masyarakat yang ada keluarganya disabilitas belum melaporkan kepada aparat, baik aparat PEKON maupun ke puskesmas. Untuk lokasi bervariasi, jadi ada yang kalau untuk PEKON yang agak terpencil tadi memang agak jauh, lebih sekitar 1,5 km untuk jalan kakinya, kemudian disambung dengan ojek. Saat musim kemarau, perjalanan bisa lancar, namun berbeda jika saat musim hujan. Perjalanannya terkendala, jalan becek dan berlumpur. Meski telah 19 tahun bertugas sebagai tenaga kesehatan di daerah pelosok, namun Harjunedi menyatakan bangga karena keahliannya sebagai tenaga kesehatan bisa bermanfaat bagi orang lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.